Maaf Bu, ini menunggu ini biar kenal dulu. Ini udah tapi oke ya, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana anak-anak kabarnya, sehat ya ini ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah Ini sehat Bu. iya. Di situ hujan tidak itu? Hujan? Ini kita masuk di oh tidak, ya terima kasih sudah dijawab. Terima kasih yang sudah hadir ya tepat waktu. Ini kita molor 5 menit, nggak apa-apa ya. Ini kita mulai dulu. Ini sudah hadir ya, ini sudah 29 orang, tadi yang 3 izin katanya datang terlambat ya, jadi kita bisa mulai. Nah untuk hari ini kita masuk materi yang baru. Materi yang baru kita adalah refleksi ya, seperti yang kita sudah sampaikan yang kemarin. Materinya nanti adalah refleksi, masih ingat ya? Kemarin kita belajar apa sebelum ini? Masih ingat kita kemarin belajar apa? Sebelum refleksi, baru kemarin loh. Translasi, Bu. Iya, translasi. Nah, ini masih di bab yang sama, cuma beda subbab. Kalau yang kemarin itu translasi, yang hari ini adalah refleksi. Nah, sebelum dimulai, jangan lupa kalian isi untuk kehadirannya ya di Google Form. Sambil menyimak di Google Meet ini, silahkan diisi. Kita berdoa dulu. Yuk, Pak Ketuanya berdoa. Boleh Mas Ihsan atau Mas Hafid Ihsan atau Mas Galih, boleh? Monggo berdoa dulu, Mas. Baik Bu. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi seperti yang sebelumnya, bahwa hari ini kita akan diskusi ya di WA nanti. Kemudian nanti kamu akan presentasi hasil seperti yang sebelumnya. Habis itu nanti kamu evaluasi. Nah, untuk yang evaluasi, jangan lupa seperti yang kemarin ya, dikerjakan semua. Jangan terlambat waktunya, kemarin ada beberapa yang terlambat gitu ya. Sudah tampak belum di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah Sudah, ya, Bu. jadi hari ini yang terlihat apa? Yang terlihat apa coba? Yang terlihat apa? Nggak ada ya muka kalian yang terlihat loh. Ayo, ini mana mukanya? Satu pun nggak ada ini. Coba tunjukkan dulu mukanya. Halo. Gimana? Ya ini semuanya kenapa off cam ini? Belum mandi ya? Halo? Sudah terlihat belum yang di depan? Sudah ya? Jadi hari ini Sudah, Bu. kita belajar transformasi. Nggak apa-apa, ini nggak off cam dulu ya, nggak on cam dulu, tapi nanti saat presentasi, walaupun tidak presentasi on cam ya, ini kalian simak dulu. Hari ini kita belajar transformasi. Kalau yang kemarin itu kita belajar tentang translasi, itu contohnya adalah mendorong mobil. Kemudian sekarang ini ada apa ini di sini? Ini ada apa? Kalau kalian lihat apa itu? Orang bercermin ya? Iya, Bu. Ini ada yang tadi terlambat, oh udah masuk. Oke, sebentar. Nih ya, ini ada orang bercermin. Nah, kita yang mau belajar, yang dipelajari hari ini itu adalah pencerminan.
Nah, kemudian ada kemarin juga masih sama, nanti ada peta, kemudian ada biang lala, ada foto, kemudian ada ini apa namanya wayang ya. Nah, salah satu dari transformasi yang kita pelajari di hari ini itu adalah refleksi yang ini. Nah, untuk refleksi ini masih menggunakan peta konsep yang kemarin karena kita nanti membutuhkan fungsi sama matriks untuk masuk di transformasi terutama refleksi. Nah, untuk pertemuan ini adalah masuk pertemuan yang kedua. Nah, ini refleksi, gambaran dari refleksi yang mungkin kalian bisa lihat pada kehidupan sehari-hari gitu ya. Pada kehidupan sehari-hari, ini ada refleksi orang bercermin, kemudian ini ada apa ini? Ini sampingnya orang bercermin ini apa? Ikan. Apa? Ikan, Bu. Apa deh ini? Ikan, Bu. Ikan ya? Ikan, Bu. Halo? Ya, ini buat ngecek Iya, kalian, Bu, ikan. jangan-jangan kalian tinggal pergi nih setelah masuk. Ikan ya ini ya, jadi ikan Iya, itu Bu. di dalam akuarium itu kadang ada yang apa namanya mepet itu ya, mepet sampingnya itu kacanya itu sehingga tanpa ada pencerminan di situ. Ini adalah pencerminan. Tujuan kita belajar hari ini atau tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi matriks di sini adalah refleksi. Nah, melalui kegiatan ini, kegiatan nanti adalah diskusi ya dengan model pembelajaran discovery learning. Kamu nanti diskusi, kemudian tanya jawab, kamu diharapkan bisa menganalisis sifat-sifat refleksi, kemudian menghubungkan konsep refleksi. Nah, di sini konsep refleksinya menggunakan cermin. Nah, cerminnya nanti adalah sumbu X, jadi pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, dan koordinat titik pangkal yaitu 0,0. Kemudian kamu diminta menentukan bayangan hasil refleksi, nah, nanti dengan matriks ya, dengan benar, memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan refleksi menggunakan matriks. Kemudian nanti itu selain ada evaluasi pengetahuan, nanti ada evaluasi tentang sikap sama keterampilan. Jadi bagaimana sikap kalian dalam disiplin terhadap masuk Google Meet, kemudian rasa ingin tahu kalian, ketelitian kalian, kemudian ada penilaian keterampilan yang nanti berdasarkan bagaimana cara kalian mengerjakan LKPD gitu ya, dan bagaimana untuk mempresentasikan. Nah, ini untuk kegiatan hari ini saya ulang lagi, kamu akan diskusi menyelesaikan LKPD 20 menit, nanti ada presentasi, kemudian evaluasi. Nah, untuk ini pembukaan dulu melalui Google Meet, gitu ya. Nah, ini apa ini? Ini gambar apa ini? Bisa kalian lihat ini gambar apa? Gambar apa? Ayo Mbak Naura, ini gambar apa Mbak Naura? Apa, Dek? Maaf, Bu, sinyalnya jelek banget. Oh ya, ini gambar apa ini? Waduh. Kan batik, Bu. Ya, ini gambar batik ya. Nah, di gambar batik ini, kamu melihat bahwa pola-polanya itu adalah sama ya, dari kiri sama kanan ini ternyata sama persis. Nah, untuk membuat batik ini, kita jelas menggunakan konsep pencerminan. Itu mungkin yang kalian bisa lihat di kehidupan kita. Mungkin kamu bisa melihat kasus yang lain gitu ya. Nah, jadi pencerminan itu bisa diaplikasikan dalam membuat batik gitu ya. Nah, untuk materi prasyaratnya sekarang masih sama ya dengan materi prasyarat yang kemarin ya. Nah, untuk titiknya ini ada yang tahu? Titik P berapa titik P? Titik P ada yang tahu berapa? 2,4, Bu. 2,4 ya. Untuk koordinat nggak masalah ya berarti kalian ya. Kalau matriks gimana? Masih ingat matriks? Masih, Bu. Masih. Perkalian? Masih ingat? Ibu. Bisa. Insya Allah. Nah, kalau kemarin di translasi, itu kita belajar matriksnya itu sebagai persepsinya, materi prasyaratnya itu adalah penjumlahan. Nah, untuk hari ini kita materi prasyarat untuk matriksnya itu adalah apa ini? Materi prasyarat perkalian ya. Masih ingat bagaimana perkalian matriks ini? Yuk, kita sama-sama ya.
dulu istilah kita dalam bentuk perkalian itu ada istilah bantal guling gitu ya. Perkalian antara bantal dengan guling. Masih ingat? Perkalian antara bantal sama guling itu maksudnya kalau bantal itu adalah sumbu bantal itu adalah baris, kemudian guling itu adalah kolom. Jadi ini dianggap sebagai bantalnya, kemudian ini adalah gulingnya gitu ya. Nah ini kalau kita kali berarti bantal yang pertama itu kan min 1 negatif 1 dengan 0, kemudian gulingnya adalah 1 sama 2. Berarti langsung dikali negatif 1 dengan 1. Hasilnya berapa? Negatif 1. Ya, negatif 1. Kemudian 0 sama pasangannya berikutnya berapa? 2. Jadi 1 ya, 1 kesatuan baris kolom bantal guling gitu ya. 0 kali 2 berapa tadi? 0. 0, Bu. 0 ya, oke. Lanjut ya, sekarang baris sama kolom, baris yang atas, kolom yang belakang. Berarti negatif 1 dengan 2 hasilnya sama kayak tadi, negatif 2. 0 dengan negatif 1 hasilnya 0. Setelah selesai, bantal atas atau baris atas, berikutnya ke bantal bawah atau baris bawah. Itu 0 sama bantal guling depan, berarti 1, 2. Dipasangkan 1, 1, 0, 1. Itu berarti hasilnya 0. Kemudian 1 dikali 2 berapa? 2. Ya, kali 2, 2. Alhamdulillah, masih menyimak ya ini ya. Lanjut lagi, oke. Sekarang bantal bawah, kemudian guling belakang. 0 sama 2 hasilnya 0, kemudian 1 dengan negatif 1, hasilnya negatif 1 gitu ya. Jadi satu kesatuan bantal guling atau baris kolom. Nah ini kita tinggal jumlahkan hasilnya, negatif 1 dengan 0, hasilnya negatif 1, kemudian negatif 2 dengan 0 berarti negatif 2, 1 dengan 2 ditambah ya hasilnya 3, 0 negatif dikurangi 1 berapa? 0 dikurangi 1? Min 1. Negatif 1. Ya, Negatif negatif 1. Iya, negatif 1. Oke. Gitu ya, dengan cara yang sama nanti kamu bisa menerapkan cara-cara yang matriks yang ini. Itu adalah materi prasyarat kita hari ini, gitu ya. Sekarang konsep refleksi, coba kalian lihat ini gambar apa ini? Ini gambar apa? Kira-kira apa yang kamu tanyakan di situ? Ada yang tanyakan mungkin ini masalah apa ini? Cerminan, Bu. Orang bercermin, Bu. Orang bercermin. Apa masalahnya orang bercermin ya? Sekarang kalau orang bercermin ini kamu coba substitusi, kamu masukkan dalam bidang koordinat ya di sini ya. Maka akan tampak bahwa ini, nah kamu tambahkan, nah ini berarti kan garis lurus yang tengah ini sebagai cerminnya gitu kan. Garis lurus yang tengah sebagai cermin ini itu bisa dikatakan sebagai cermin sumbu Y gitu kan. Nah cermin sumbu Y ini bagaimana jika ada orangnya? Nah, maka bisa jadi kan gambarnya orang di mana? Di sini kan gambar orangnya. Kemudian bayangannya di sini. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau dicerminkan sumbu X berarti bayangannya di sini. Bagaimana jika dicerminkan terhadap garis-garis yang lain? Ini ada garis Y sama dengan X, kemudian ini Y sama dengan min X gitu ya. Maka akan terlihat bayangan-bayangannya. Nah, gambaran seperti ini bisa kamu mungkin lihat. Nah ini. Mungkin lebih jelas seperti ini ya. Ini gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Gambar kupu-kupu. Betul ya. Ini gambar kupu-kupu. Nah, sekarang gambar kupu-kupu ini berdasarkan cara pencerminan tadi, kamu gambar ya. Nah, sudah download LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Jadi sekarang kalau sudah kalian download, kalian selesaikan itu LKPD secara diskusi ya, kelompok WA seperti kemarin, nanti saya bimbing. Kalau bingung boleh ditanyakan. Kemudian kamu di sini masing-masing kelompok itu 6 orang, nanti satu mewakili sebagai presentasi ya. Terus jangan lupa kamu bisa mencari informasi nanti dari yang lain, jangan cuma dari apa yang saya sampaikan hari ini. Bisa dari materi ajarnya, kemudian bisa dari internet, atau mungkin dari sumber-sumber yang lain yang kamu punya. Gitu ya.
Ini sudah 15 menit, silahkan boleh keluar langsung ke grup WA ya. Kalian boleh keluar. Gitu, saya tutup dulu. Wassalamualaikum. Ada yang tanyakan dulu sebelumnya? Insya Allah tidak, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Oke, kalau sudah. Kalau tidak ada, langsung ke grup WA ya kalian ya. Oke, Baik. saya tutup salam aja. Atau mau tetap di Baik, Bu. sini nggak apa-apa? Oke, ditutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh langsung ya. Atau di sini nggak apa-apa. Nanti nggak lupa masuk lagi. Bu Sunti? Halo Bu Sunti? Pripon? Tadi lupa direkam ya Bu? Saya udah merekam. Oh udah. Nggih. Saya Tidak. merekamnya kok. Pripon? Tidak kelihatan anunya, recordnya maksud saya. Oh, tidak Bu, saya pakai aplikasi, bukan pakai dari akun belajar. Oh iya ada. Ini diskusi WA. Kira-kira perlu di-share screen kenjenengan mboten nggih Bu nggih? Bisa biar kelihatan di videonya nanti. Di share aja, di share screen aja. Oh iya. WA-nya. Udah Kayak Bu di-share screen. Bu Koni kemarin. Nggih. Sudah. Kemarin saya juga seperti ini Bu, pakai share WA. Cuma pakai akun yang lain biar kelihatan semua pesertanya gitu. Oh iya. Iya. Oke, lanjut dah, Bu.
Siap. Ini baru diskusi WA, saya baru si WA anak-anak ini. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 31 ya, ini teman-temannya yang belum masuk, tinggal 3 orang ya. Boleh, oh ya ini udah masuk. Ya ini kita mulai ya. Gimana? Sudah hampir selesai ya. Tadi ada beberapa kelompok yang memang kurang sedikit gitu ya untuk LKPD-nya. Nah jangan lupa yang sudah selesai di-upload ya di Google Classroom atau boleh di-upload di WA, nggak apa-apa, nanti saya download ya. Sekarang sudah siap untuk presentasi hari ini? Sudah, Bu. Kita mulai ya. Tadi saya udah tanya kelompok 6, ya ini kelompok 6 tadi mau diwakili oleh Mbak Naura, betul? Kelompok 6 mana? Iya, Bu. Kita mulai ya berarti ya. Yang lainnya juga menyimak ya, nanti kita tanggapi dari hasil presentasi kelompok 6. Yuk, Mbak Naura boleh dimulai sambil menunggu yang lain ya. Langsung Mbak dimulai. Baik, Bu. Yuk. Ya, oke. Ini yang lainnya kenapa off cam semua ya? Boleh sekali-kali on cam ya? Biar tahu seganteng apa, cantik apa. Ya udah mulai. Silakan Mbak Naura disampaikan. Ya, kelompok 1 untuk kegiatan belajar 1 aja sama permasalahan 1 ya. Nanti biar semuanya kebagian untuk presentasi. Oke, boleh dimulai Mbak Naura. Jangan lupa di mute, unmute-nya di itu ya.
Sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk KB1, mencermati gambar corak batik di layu berikut ini. A. Jika garis merah pada gambar di atas menggambar bayangan. Gambarnya sudah di samping begitu, Bu. Sudah benar atau belum? Dan yang B, dari gambar yang telah dibuat, menjelaskan maksud dengan refleksi dan bagaimana sifat-sifatnya. Refleksi adalah suatu transformasi geometri yang memetakan suatu titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin datar, sifat-sifat pencerminan. Bentuk objek sama dengan bentuk bayangan, ukuran objek berat objek cermin dua permasalahan detik A 7,6 bayangan sedikit jika dicerminkan terhadap Bu. Titik awal A 2 awal akhir B ATM 7 titik awal 4,6 dan titik akhir hasil saya perwakilan dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih. Ini aplaus dulu untuk kelompok 6 ya. Semuanya, Bu. tepuk tangan ya gitu ya. Kayak itu loh, saat di kelas itu loh, semuanya tepuk tangan gitu ya. Mana ini? Gak ada suaranya ini. Mbak Sari mana Mbak Sari? Halo? Iya. Mbak Sari, udah menyimak tadi kelompok 6? Sudah, Bu. Ya. Oke, ada tanggapan mungkin dari kelompok yang lain terkait dengan jawaban dari kelompok 1? Ada? Kalau enggak saya tunjuk ya ini ya. Ada? Enggak ada? Ada tanggapan? Yuk Mas Irfan. Punyanya Mas Irfan? Perwakilan kelompok 3? Sama atau beda Mas pendapatmu? Ya, saya coba mau menanggapi untuk yang pengertian refleksinya, Bu. Kenapa? Soalnya tadi lihat saya kelompok 3 berbeda. Yuk tanggapi menanggapi atau berbeda berbeda jawaban? Berbeda, Bu. Ya. Jawabanmu gimana? Mas? Agak berbeda sedikit. Boleh. Jawabanmu? Pengertian refleksi itu adalah perubahan posisi atau pemindahan objek dengan melibatkan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis. Iya. Itu ya. Oh, cuma beda sedikit. Ya, boleh. Untuk sifat-sifatnya sama? Sifat-sifatnya juga agak beda sedikit, Bu. Bedanya apa? Coba dibacakan, Mas. Dibacakan saja nggak apa-apa. Untuk yang pertama ya dari diskusi kelompok kami, yang pertama itu jarak bayangan ke benda itu dari benda ke cermin. Ya. Yang kedua sifatnya gimana sifatnya? Sifatnya maya dan nyata, Bu.
Oh, ada maya sama nyata. Oke, terus. Ya. Terusan yang ketiga, benda benda ukurannya sama. Ya sama kayak punyanya Naura Sama ya kayak berarti itu. ya. Oke. Ya. Sudah, itu saja. Iya, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Mas Irfan ya. Jadi kesimpulannya apa tadi? Yang benar yang mana? Semuanya benar. Cuma tadi memang agak berbeda ya. Untuk sifat-sifatnya dari kelompok 6 itu jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Satu. Terus tadi ukuran benda sama. Terus bentuk benda sama. Gitu ya. Jadi kelompok kelompok 6 betul seperti itu? Iya Bu, betul. Ya, terus kalau kelompoknya 3 punyanya Mas Irfan tadi itu ada tambahan, ada maya sama nyata. Benar ya, itu juga benar. Mungkin itu lebih dihubungkan ke mata pelajaran fisika ya. Nanti ada sifat bayangan, ada sifat maya sama nyata. Itu juga boleh. Terus tadi jarak bayangan 2 kali jarak benda ke cermin ya Mas ya? Mas Irfan betul? Jadi kelompok 3? Iya, Bu. Oh, itu berarti kan jarak benda ke cermin, jarak benda ke bayangan 2 kali jarak benda ke cermin itu sama saja jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, karena sama berarti dihitung 2 kali. Jadi intinya sama, gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk permasalahan 1? Ada? Ada? Tidak ada ya berarti ya. Oke, kalau tidak ada kita langsung ke kelompok 5. Mana kelompok 5? Sekarang kelompok 5 presentasi untuk permasalahan kedua. Kelompok 5 tadi diwakili oleh Mbak Asila kalau nggak salah. Ya Mbak Asila, mana? Oke, habis ini persiapan untuk kelompok 4 ya, berarti 6, 5, 4 aja. Berliana tadi katanya. Oke, silakan Mbak Asila. Boleh langsung dimulai Mbak sambil nunggu itu, sambil ngomong nggak apa-apa ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Permasalahan 2. Sudah terlihat ya, Bu? Agak dibesarin dikit Mbak, nggak kelihatan tuh. Lagi. Ya, sudah mendingan. Oke, lanjut. Diketahui segitiga ABC dengan titik A 3,2, B 7,4, dan C 4,6. Gambarlah bayangan segitiga ABC jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Gambarnya seperti ini, Bu. Dari gambar yang dibuat, isilah tabel di bawah ini. Titik awal A 3,2 menjadi A aksen min 3,2. Titik awal B 7,4 menjadi B aksen min 7,4. Titik awal C 4,6 menjadi C aksen min 4,6. Ya. Lanjut. Matriks refleksi terhadap sumbu Y. Dari isian tabel di atas, bahwa persamaan transformasi refleksi secara umum untuk titik X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X adalah X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan Y. Persamaan tersebut dapat dituliskan menggunakan ekspresi matriks menjadi X aksen sama dengan min 1 X plus 0 Y, Y aksen sama dengan 0 X plus 1 Y.
X aksen sama dengan min 1001 XY. Maka matriks refleksi terhadap sumbu Y adalah min 1001. Sudah, Ya, Bu. ditutup pakai salam, Mbak. Berikut yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya untuk kelompok berapa tadi? 5, Bu. Kelompok 5. Coba di kelas ya, mesti ramai banget ini ya. Oke, berarti ada tanggapan dulu mungkin dari kelompok yang lain? Ada? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Sama, Bu. Tidak, Bu. Sama Sudah ya? sama. Tidak, Bu. Sama. Ya udah, kalau gitu lanjut dulu ya ke kelompok berikutnya, berarti kelompok 4. Yuk, perwakilannya tadi Mbak Berliana, betul? Ya, oke. Berikutnya kelompok 3 ya. Persiapan ya kelompok 3 ya. Oke, Baik, lanjut Bu. ya Mbak Berliana. Sudah terlihat ataukah belum, Bu? Sudah. Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firlihana, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan 3. Langsung saja, diketahui segitiga ABC dengan titik A 3,2, B 7,4, dan titik C 4,6. Gambarlah bayangan segitiga ABC jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk gambarnya seperti ini. Coba agak besarin, Mbak. Nggak kelihatan. Oh ya. Sudah ya. Dari gambar yang kalian buat, isilah tabel di bawah ini. Titik awal titik A, yaitu 3,2. Titik akhir A aksen, yaitu 2,3. Untuk titik awal B, titik B, yaitu 7,4. Untuk titik akhirnya B aksen, yaitu 4,7. Titik awal C, yaitu 4,6. Titik akhirnya C aksen 6,4. Matriks refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Dari isian tabel di atas bahwa persamaan transformasi refleksi secara umum untuk titik X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X adalah X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Persamaan tersebut dapat dituliskan menggunakan ekspresi matriks menjadi X aksen sama dengan 0x tambah 1y, Y aksen sama dengan 1x tambah 0y, atau X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 kali X, Y. Maka matriks refleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0. Ya. Ditutup dulu, Mbak. Jangan di stop screen ya tapi ya. Baik, Bu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Semangat untuk kelompok 3, Mbak Berliana. Jangan di stop screen dulu ya. Oke, ada tanggapan dulu dari kelompok yang lain. Dari kelompok 6, punyanya Mbak Naura, sama atau berbeda? Halo? Sudah sama, Bu. Oh, sudah sama. Ada yang berbeda lagi? Semuanya digambar di buku berpeta kah?
Iya ya berarti ya. Oke. Lanjut berarti ya, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kita lanjut ke kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Nah, kita ke kelompok 3. Yuk, kelompok 3 boleh dimulai. Ini anggotanya ada Mbak Salma. Iya, Bu. Iya Mbak, yuk. Ya, sebentar. Setelah kelompok 3, nanti kelompok 2 ya. Untuk persiapan kelompok 2, nanti langsung ya. Sudah terlihat, Bu. Sudah agak dibesarin sedikit, Mbak. Iya. Ya, oke, ini gambarnya bagus sekali, rapi ya. Untuk kerapian, Sudah, saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma, sebagai wakil dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait permasalahan 4. Langsung saja, diketahui segitiga ABC dengan titik A 3,2, titik B 7,4, dan titik C 4,6. Gambarlah bayangan segitiga ABC jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Karena dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka gambarnya seperti ini, teman-teman. iya. Dibesarin dikit, Mbak. Boleh Iya, ya? Bu. Ya. Oke. Lanjut. Dari Iya. gambar yang kalian buat, isilah tabel di bawah ini. Titik awal A 3,2 menjadi A aksen negatif 2, negatif 3. Titik awal B 7,4 menjadi B aksen negatif 4, negatif 7. Titik awal C 4,6 menjadi C aksen negatif 6, negatif 4. Berikutnya, matriks refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Dari isian tabel di atas bahwa persamaan transformasi refleksi secara umum untuk titik XY yang dicerminkan terhadap sumbu X adalah X aksen sama dengan negatif Y dan Y aksen sama dengan negatif X. Persamaan tersebut dapat dituliskan menggunakan ekspresi matriks menjadi Y aksen sama dengan 0x tambah negatif 1y, Y aksen sama dengan negatif 1x ditambah 0 kali Y. Atau X aksen, Y aksen sama dengan 0 negatif 1, negatif 1, 0 dikali XY. Maka matriks refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Sudah, Bu. Ya, jangan di stop screen dulu ya, Mbak ya. Iya, maaf. Ada tanggapan? Ada yang berbeda dengan yang lain? Sama, Bu. Yang lain Sudah ada? sama, Bu. Sama. Sudah sama, Bu. Oke. Ya, kalau sama. Berarti lanjut dulu ya ini ya. Boleh ditutup dulu, Mbak Salma? Iya, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah? Mbak Salma tadi udah ya? Kalau sudah, sekarang kelompok 2 langsung, yuk. Kelompok 2,
Ya. Udah terlihat, Bu? Iya, sudah terlihat. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Kusuma, perwakilan dari kelompok 2. Permasalahan 5. Diketahui segitiga ABC dengan titik A 3,2, B 7,4, dan C 4,6. Gambarlah bayangan segitiga ABC jika dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Gambarnya seperti ini. Sudah terlihat? Sudah. Iya, sudah terlihat. Sudah. Dari gambar yang kalian buat, isilah tabel di bawah ini. Titik awal A 3,2 menjadi titik akhir A aksen min 3,2. Titik awal B 7,4 menjadi titik akhir B aksen min 7, min 4. Titik awal C 4,6 menjadi titik akhir C aksen min 4, min 6. Matrik refleksi terhadap titik asal O 0,0. Dari isian tabel di atas bahwa persamaan transformasi refleksi secara umum untuk titik X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X adalah E aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan min Y. Persamaan tersebut dapat dituliskan menggunakan ekspresi matriks menjadi E aksen min 1 X plus 0 Y, Y aksen sama dengan 0X plus min 1 Y, atau X aksen B aksen sama dengan min 1 0 0 min 1 atau XY. Matriks refleksinya min 1 0 0 min 1. Ya. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada kurang, nggak ada lebihnya. Udah bagus. Oke ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Langsung ke kelompok 1 ya ini ya. Yuk, kelompok 1. Langsung saja. Kelompok 1, siapa? Ini siapa ini? Oh, Galih ya. Oke, ya Mas Galih yuk. Sebentar Bu, masih rame ini. Sebentar ya Bu. Iya, siap. Sini juga ramai sekali. Aksen sama. Kenapa Mbak Lala? Ini boleh ditunjukkan ini ya. Ini kenapa off cam semua ini? Heran saya hari ini ya. Ya, oh Mbak Muarifah di mana ini? Baru perjalanan. Oh ya. Walah, oke. Mbak Nawara tuh di rumah. Sudah siap Bu. Oke Mas, lanjut Mas, yuk. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Pamungkas. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ayo menyimpulkan. Refleksi. Refleksi adalah suatu transformasi geometri yang memetakan suatu titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Sifat bayangan cermin datar. 2. Sifat-sifat refleksi. Sifat-sifat refleksi dibagi menjadi 3. Pertama, bentuk objek sama dengan bentuk bayangan. Kedua,
ukuran objek sama dengan ukuran bayangan, dan terakhir jarak objek dengan cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Materi informasi pada refleksi. Refleksi terhadap sumbu X yaitu 1, 0, 0, 2. Refleksi terhadap sumbu min Y yaitu min 1, 0, 0, min 1. Refleksi garis Y sama dengan X, 0, 1, 1, 0. Refleksi garis Y sama dengan min X, 0, min 1, min 1, 0. Refleksi terhadap titik asal yaitu min 1, 0, 0, min 1. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Jangan di stop screen dulu ya Mas ya. Oke ya, terima kasih untuk semuanya hari ini, presentasinya bagus-bagus ya, walaupun tidak semuanya tidak mau on cam ya, tapi nggak apa-apa. Ini semuanya bagus. Jangan lupa sekali lagi di share di upload di WA atau di Google Classroom ya. Nanti sudah ada beberapa yang upload, cuma ada satu kelompok yang belum. Nah, untuk penilaian keterampilan nanti saya lihat dari situ ya, dari LKPD kalian. Nah, ini kita coba simpulkan. Jadi hari ini tadi kamu belajar tentang apa tadi? Refleksi ya? Ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat share screen saya. Jadi yang kamu lakukan hari ini itu bagaimana benda-benda atau objek yang dicerminkan terhadap apa saja tadi? Sumbu X, apalagi? Sumbu Y, terus apa lagi? Sumbu X, sumbu Y. Y sama dengan X. Y sama dengan X. Terus ada Y sama dengan negatif X gitu ya. Terus ada lagi garis titik pangkal 0,0 gitu ya. Jadi teman tadi presentasinya udah benar semua, sudah bagus. Itu ya, terima kasih. Nah, sekarang kita coba bahas bersama-sama ya. Jadi yang kita lakukan tadi itu adalah mencari bayangan suatu benda atau di sini adalah titik ya. Jadi titik X, Y jika dicerminkan terhadap cermin sumbu X maka menghasilkan bayangan X aksen Y aksen. Nah, di sini kalau dituliskan dalam bentuk koordinat itu adalah X negatif Y. Jadi dari kelompok 6 tadi sudah disampaikan ya. Nah, misalkan di sini itu kita bisa lihat gambar ya, di sini atau ada 30, berapa ini, 25 gitu ya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, berarti di bawahnya kamu lihat jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jarak kotaknya, maka dia bayangan dari cermin ke bayangan itu juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini diperoleh sama-sama X-nya 30, cuma untuk Y-nya itu di bawah, yaitu negatif 25. Nah, dari sini kelihatan bahwa X-nya tetap sama, 30, kemudian Y-nya menjadi negatif atau berubah tanda gitu ya. Maka dari X, dari atas menjadi di bawah, karena cerminnya horizontal, di bawah dari bawah ke atas. Kalau ini dinyatakan dalam bentuk matriks, maka di sini ada X yang X aksennya yaitu tetap X, maka kita bisa menuliskan 1 kali X karena X-nya harus muncul. Kemudian kalau ada Y-nya berarti harus dikali sama 0, berarti 1 kali X ditambah 0 kali Y. Kemudian untuk Y aksennya itu negatif Y, maka Y aksennya itu bisa ditulis negatif 1 kali Y dengan tambahan 0 kali X. Dengan mengambil koefisien dari X sama Y, maka kita dapatkan angka yaitu 1, 0, 0, negatif 1 sebagai matriks pencerminan terhadap sumbu X. Nah, tadi berarti benar ya, seperti itu ya untuk kelompok 6 tadi. Nah, dengan cara yang sama, maka saat kamu punya pencerminan terhadap sumbu yang vertikal yaitu sumbu Y, ada titik A, nah di sini ngambilnya sama, misalkan 30,20 ditarik ke sumbu Y sebagai cermin, di sini bisa dilihat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak, maka jarak untuk cermin ke bayangan juga 6 kotak, maka di situ ada koordinat A aksen, bayangannya AA adalah itu, negatif 30 ya.
negatif 30, kemudian Y-nya masih sama 20. Dari koordinatnya di sini diketahui dari 30 negatif 30. Dia berubah tanda ya untuk X-nya, kemudian Y-nya tetap. Nah, di sini berarti apa namanya? Kalau itu X berarti negatif X. Nah, dengan cara yang sama, maka saat kita menuliskan dalam bentuk matriks tadi, matriksnya adalah negatif 1 untuk dikali dengan X, kemudian 0Y, untuk Y aksen sama dengan Y, berarti 0 kali X ditambah 1 kali Y. Maka didapatkan matriks transformasinya adalah negatif 1, 0, 0, 1. Tadi untuk presentasi kelompok 2 sudah betul, gitu ya. Oke, sekarang untuk garis, karena sumbu cuma ada 2, untuk cermin berikutnya adalah garis Y sama dengan X. Di sini garis Y sama dengan X itu, nah seperti ini ya, ini garis Y sama dengan X. Kalau misalkan kamu mengambil Y sama dengan X di sini, misal titiknya di sini gitu ya, ini adalah 30,15. Nah, ini kamu tarik tegak lurus jaraknya ke cermin. Nah, cerminnya adalah Y sama dengan X itu di sini kan. Jadi jaraknya adalah 1 utuh kemudian setengah, maka setengah kemudian 1 utuh di sini dapatnya. Nah, ini kalau dilihat koordinatnya itu 15 kemudian Y-nya 30. Seperti TA sama-sama 30 sama 15, A aksennya juga 30 sama 15, cuma ternyata ini berbeda posisi. Jadi 30 menjadi Y, kemudian 15 menjadi X. Berarti yang awalnya XY adalah YX gitu ya. Kalau misalkan ini dinyatakan dalam bentuk titik, tadi X, Y menjadi bayangan X aksen, Y aksen menjadi Y, X. Kalau dinyatakan dalam bentuk matriks, maka dilihat dulu koefisien dari XY. Nah, biar jadi Y berarti 1 kali Y. Tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 3. Tadi, kelompok berapa ya tadi? 1, 2, 3. Kelompok 4 ya tadi ya. Sudah benar kelompoknya tadi. Semuanya juga sama ya. Nah, dengan cara yang sama, untuk Y sama dengan negatif X, maka ini berlawanan ya atau inverse dari Y sama dengan X. Nah, dari bentuk seperti ini kita bisa ambil titik sembarang di sini biar ada contohnya gitu ya. Ini ada negatif 5,25, misal ditarik ke cermin yaitu Y sama dengan X, jadi ini adalah Y sama dengan negatif X, maaf. Nah, itu jaraknya ini kan utuh 2 ya, tapi ini bentuknya nyerong. Nah, maka juga harus seperti itu untuk cermin ke bayangan. Nah, diperolehnya ternyata sama-sama negatif 5, sama-sama 5 sama 25, cuma dari 5X itu menjadi ini, 5-nya Y. Nah, tapi negatif ke positif, berarti negatif X. Begitu juga dengan Y-nya, itu juga berlaku sama menjadi X tapi negatif, berarti negatif Y. Kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks, maka 0, 1, 0 negatif 1, kemudian negatif 1 sama 0. Nah, tadi disampaikan oleh kelompok 3 ya tadi ya. Kelompok 3 tidak sama tadi, sudah benar. Seperti itu, matriks transformasinya 0, negatif 1, negatif 1, 0. Begitu juga untuk titik pangkal. Nah, titik pangkal itu 0,0 ya. Nah, di sini misal kamu ambil titik, nah titiknya bisa sembarang ya, saya ngambilnya di sini saja. Misal 10, 15, kamu tarik ya ke pangkal. Nah, ke pangkal ini berarti 3 ke bawah, 2 ke kiri. 3 ke bawah, 2 ke kiri, 3 ke bawah, 2 ke kiri. Berarti di sini ternyata menjadi negatif 10, negatif 15. Sama-sama 10 sama 15 ternyata beda tanda. Nah, kalau ini X berarti sini min X, sini Y berarti sini min Y. Nah, seperti itu, kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks, maka matriksnya ini tadi, negatif 1, 1, 0. Sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi, Mbak Lala, kalau nggak salah gitu ya. Oke, nah sekarang setelah kamu dapat itu, berarti bisa disimpulkan untuk hari ini tadi, kamu dapat pencerminan terhadap sumbu apa? Sumbu apa? Sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X, gitu ya? Ya, oke. Iya, Bu. Iya, Bu. Sama satu lagi titik pangkal gitu ya, 0,0 dengan matriks-matriksnya yang tadi. Nah, sekarang kita terapkan pada soal gitu ya. Untuk soalnya ini kamu bisa lihat ya, bayangan titik K 1,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini kalau kita kerjakan pakai dasar matriks tadi, X aksen, Y aksen,
sama dengan sumbu X tadi, itu matriksnya adalah 1, 0, 0, negatif 1, kita kali XY. Di sini 1, 0, 0, negatif 1, XY-nya adalah 1, negatif 2. Dikalikan berarti 1, 0, kemudian 0, 2. Gitu ya. Maka kita dapatkan bayangan K, yaitu 1,2. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kalian kerjakan ini ya. Sudah terlihat soalnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya kasih waktu berapa? Kasih waktu 2 menit ya, coba kalian kerjakan. 1 menit juga nggak apa-apa kalau ada yang bisa. Ya, ditunggu ya. Yuk coba, semua ngerjain dulu. Itu. Terlihat? Soalnya masih terlihat? Oh, enggak ya, sebentar. Belum terlihat. Enggak ada. Iya, sebentar. Ya Allah, sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah, soalnya ini. Sudah, Bu. Yuk. Ini soalnya. Udah ya? On? Sudah, Bu. Oke. Saya tunjuk aja biar cepat ya. Ya. Baik, Bu. Ini soalnya lebih mudah soalnya. Jadi kalau kamu perhatikan tinggal X-nya yang berubah, Y-nya berubah, tinggal menerapkan matriksnya. Acak saja ya. Mbak Naura coba. Yang paling ceria ini. Jawabanmu berapa Mbak Naura? Jawabannya bayangan K aksennya jadi min 2, min 1, Bu. Min 2, min 1 ya. Negatif 2, negatif 1 gitu ya Mbak ya berarti ya. Negatif ya. Ada yang berbeda dengan jawaban Mbak Naura? Sama, Bu. Sama ya berarti ya. Oke, jadi ini ya kalau diselesaikan dalam bentuk matriks berarti X aksen, Y aksen sama dengan 0 kali negatif 1, negatif 1 kali 0, dikali 1,2 diperoleh itu. Gitu ya. Kemudian, sekarang bagaimana kalau itu bentuknya garis ya? Kalau garis seperti yang di sini itu Y sama dengan 5X kurangi 3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau pakai dasar bahwa X Y tadi dicerminkan terhadap sumbu Y, ini negatif jadinya X-nya. Boleh kamu langsung terapkan ini negatif X-nya, min 3, gitu selesai. Itu boleh ya. Tadi terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X, ya berarti kan Y-nya negatif. Nah, itu boleh. Kalau mau pakai matriks, nah kamu tadi sudah menemukan matriks, sangat boleh pakai matriks, gitu ya. Sekarang ini coba diselesaikan. Saya kasih waktu 2 menit. 2 menit saja ya. Hasilnya sudah ada di sini. Hasilnya dari negatif 5 kurangi 3. Itu dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan negatif X. 2 menit ya. 1 menit juga nggak apa-apa. Ada yang sudah ketemu? Ada? Sudah, Bu. Ini Mas Irfan. Berapa Mas Irfan? Ya. Min Y sama dengan 5X min 3. Min Y sama dengan 5X min 3. Ini jawabannya? Iya, Bu. Ya, coba ya dicek ya. Ada yang berbeda dengan jawaban Mas Irfan? Tidak ya? Saya mau jawabannya X sama dengan min 5Y plus 3, Bu. Oh ya, sekarang kita cek ya yang benar yang mana ya. Nah, di sini apa namanya? Kalau misalkan tadi jawaban akhirnya kan sama atau tidak ya? Kita cek coba Mas Irfan atau yang lain. Nah, ini kalau Y sama dengan negatif X, tadi pakai matriks 0, negatif 1, 0 dikali XY, hasilnya ini ya. Nah, untuk mencari bayangan garis, kalau pakai matriks itu diingat bahwa kita nyarinya YX. Tujuannya mencari YX adalah agar mengganti X sama Y yang ada di sini dalam bentuk aksen.
Nah, di sini kalau sudah kamu ganti, ternyata Y-nya itu min X, negatif X, X-nya itu negatif Y. Nah, hasil dari X sama Y ini tinggal masuk ke Y sama dengan negatif 5X min 3, kurangi 3 ya. Maka diperoleh X sama dengan min negatif 5Y ditambah 3. Negatif 5Y ditambah 3. Punyanya yang benar, punyanya Mas Irfan masih salah ya. Yang benar ini ya. Ya, Bu. Ya, itu kesalahannya kayaknya mungkin posisinya ya. Tadi kan di sini Y, di sini X. Kan ini Y sama dengan negatif X. Nah, kamu belum ganti. Itu hanya tandanya saja yang berubah. Gitu ya. Oke, setelah ini kamu bisa mengerjakan ya tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya. Ini bisa kalian selesaikan deadline-nya pertemuan selanjutnya. Jangan lupa di-upload di Google Classroom gitu ya. Oke. Oke, terus ini untuk bahan renungan di rumah ya. Untuk pengayaan saja seandainya kalian punya waktu untuk mengerjakan boleh ya halaman 151 di buku matematika wajib kalian. Sebelum diakhiri, mungkin apa yang kita pelajari hari ini tadi? Apa? Sama-sama apa tadi? Samaan? Apa? Pencerminan terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Terus? Sumbu E. Sumbu E. Terus? Garis Y sama dengan X. Yuk yang lain. Mbak Naura, Mbak Salma, Mbak Muarifah, Mbak Mutiara. Garis Y sama dengan negatif X. Terus titik apa tadi? 0,0. Iya, 0,0 gitu ya. Dengan matriks-matriksnya yang tadi itu jangan lupa dipahami ya dan kemudian diterapkan. Nah, sekarang kamu sudah bisa mulai mengerjakan untuk apa coba? Untuk kuis ya. Jadi kamu mengerjakan kuis. Nah, kuisnya nanti saya share di Google Classroom, di WA saja. Ya, untuk penilaian hari ini. Untuk penilaian sikapnya, ini tadi banyak yang aktif ya, cuma ada beberapa yang memang tadi masuknya agak telat. Mohon besok masuknya lebih awal gitu ya. Kemudian untuk yang penilaian keterampilan, untuk LKPD-nya besok lagi gambarnya di di kertas berpeta ya. Jadi kadang kalau gambarnya ini ada beberapa yang gambarnya itu di garis. Dan garis itu kadang skalanya tidak sama. Jadi saat kita mengambil jarak mungkin kadang berbeda. Gitu ya. Nah, nanti ada penilaian di LKPD. Nanti bisa diperbaiki ya. Kalau memang sangat diperlukan, saya kasih tahu nanti. Nah, habis ini jangan lupa kamu mengerjakan evaluasi. Nanti hasilnya langsung muncul. Kemudian siswa yang nilainya di bawah KKM, nanti ada remedinya saya sampaikan di WA, gitu ya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Ada? Belum, Bu. Belum, oke ya. Untuk selanjutnya, ya, cuma hari ini saya heran ya, kenapa semuanya off cam ya? Oke, terima kasih, nggak apa-apa, ini soalnya jam tidur ya kalian ya. Biasanya kalau weekend tapi. Nah, ini untuk pertemuan kita selanjutnya adalah rotasi. Jadi ini masih bagian dari geometri transformasi, yaitu rotasi. Kita ketemu selanjutnya. Kalau tidak ada yang tanyakan, nanti kita akhiri dengan berdoa. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa menerapkan itu cuci tangan, bawa masker, dan lain-lain. Gitu, nggak ada yang ditanyakan berarti ya? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya langsung kirim ya. Saya langsung kirim link dari ini ya. Link dari evaluasi kalian. Sudah terlihat saya? Ini? Sudah, Bu. Sebentar. Sudah, Bu. Iya, sebentar. Ini ya. Jadi kita hari ini evaluasinya pakai quizzes ya, biar terlihat hasil kalian.
dibuka di dibuka di WA kalian. Oke, saya masukkan ya. Tadi kelompok A. Oke. Ya, kelompok 6, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Sudah, boleh silahkan dikerjakan. Yang sudah masuk boleh dikerjakan ya. Nanti terlihat nilainya langsung. Sebelum diakhiri, kita berdoa dulu. Yuk, dipimpin doanya, Mas. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Terima kasih semuanya. Jangan lupa dikerjakan. Waktunya ada soalnya ya. Itu pakai waktu ya. Jadi harus on time. Oke, diakhiri. Boleh langsung mengerjakan. Jangan lupa nanti hasilnya langsung terlihat. Yang remedi berarti langsung dikerjakan tugasnya nanti. Gitu ya. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya mengerjakan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampun, Ibu. Ya, makasih Bu Sunti untuk refleksi besok pagi nggih. Oke, Bu. Oke. Ini untuk yang live quiz-nya diikutkan di rekaman apa mboten nggih, Bu nggih? Ya diikutkan aja. Oh gitu. Nggih. Berarti nanti selesai live quiz gitu nggih berarti sampai rekamannya sampai situ nggih? Ya. Oh ya. Iya dong. Saya izin lab ya. Pripun, Bu? Saya izin lab. Oh nggih. Terima Besok kasih, pagi, Bu. Terima kasih. Ya. Izin live ya, Bu. Gimana? Izin live. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jangan lupa dikerjakan itunya ya. Baik, Bu.